Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya kepada wanita di dekat makam, kepada murid-muridnya, dan kepada 5.000 orang lainnya. Selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan ini dikisahkan di Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dengan jelas tertulis di Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya dengan tubuh fisiknya kembali ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupi dia dan pandangan mereka. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus memiliki beberapa makna. Satu, menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. 2. Menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan. Ketiga, menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus terselubung selama dia di bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi perubahan seperti yang dikisahkan di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Yang keempat, menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa. Matius pasal 17 ayat 5. Yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. 5. Memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 2. 6. Menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung dan perantara bagi perjanjian yang baru. 7. Menentukan pola untuk kedatangannya ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik apa adanya secara fisik dan tampak dengan jelas. Saat ini Tuhan Yesus berada di surga. Alkitab sering menggambarkan dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.